Permata Jaya. Gradasi, turun kualitas dari aspek perlindungan, dari aspek upah, aspek kesejahteraan maupun aspek kompensasi pesangon dibanding dengan undang-undang sebelumnya. Kita sudah 76 tahun merdeka, seyogianya undang-undang itu semakin baik dan semakin mensejahterakan. Akan tapi ternyata undang-undang ini gradasi, menurunkan kualitas kesejahteraan bagi para pekerja. Atas dasar itu, itulah alasan yang pertama kenapa kami menolak. Alasan yang kedua, di dalam berbagai literatur maupun dari berbagai pengalaman yang kami dapat, kami beberapa kali keluar negeri, termasuk dalamnya studi banding tentang undang-undang. Tidak ada undang-undang ketenaga kerjaan yang jadi satu dengan undang-undang perizinan investasi, yaitu undang-undang pembebasan tanah, yaitu undang-undang tentang perizinan HO maupun perizinan tentang limbah dan seterusnya, tapi jadi satu dengan undang-undang perlindungan perburuan. Kenapa? Karena undang-undang perburuan itu banyak terkait dengan berbagai konvensi internasional, yaitu konvensi-konvensi ILO. Atas dasar itu nggak lazim undang-undang perburuan disatuin dengan undang-undang perizinan. Dengan kata lain, dengan ketidaklaziman itulah sebagai alasan kenapa kami melakukan penolakan. Nanti sudah barang itu juntonya susah tuh. Undang-undang 13 2003 junto, undang-undang omnibus, klaster ketenagakerjaan, panjang banget itu. Gitu. Kenapa? Karena gabung. Yang ketiga, alasannya adalah ada indikasi bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di latar belakangi pemikiran semacam itu dan kajian semacam itu, maka kami bersepakat untuk melakukan penolakan. Timbul pertanyaan bagaimana implementasi di lapangan, Yorningo secara intern antara manajemen dengan perusahaan. Karena apa? Karena pada hakikatnya undang-undang ini adalah sifatnya safety net, sebagai jaring pengaman. Saya bilang undang-undang ketenagakerjaan pada hakikatnya safety net, jaring pengaman paling rendah, minimal. Contoh THR itu kan safety net, minimal 1 bulan bagi pekerja yang masa kerjanya 1 tahun. Artinya undang-undang itu saya timbul pertanyaan, boleh nggak lebih THR dari 1 bulan apabila masa kerja 1 tahun? Boleh. Timbul pertanyaan, undang-undang yang sekarang keluar itu pesangonnya diatur adalah mengurangi yang lalu, safety net, jaring pengaman. Boleh nggak lebih? Ya boleh Mas ya. Itu halal toyib. Tepuk tangan untuk kita. Itu catatan sebagai informasi bagi teman-teman sekalian bahwa dunia berubah. Tapi saya pikir dalam kita SPSI tetap menunjukkan karakter kita sebagai mitra perusahaan, bukan musuh gitu ya. Kalau musuh kan capek ya gitu. Ya kan? Oleh sebab itu, sampaikan salam kami Mas Bian kepada manajemen, kita mau menempatkan ini sebagai mitra dalam proses produksi, menjaga kelangsungan. Tapi tolong, kalau perusahaan untung, bagi sebagian keuntungannya untuk kesejahteraan pekerja. Salam ini sampaikan nggak kira-kira Pak Bian? Sampaikan Pak. Tanya kita lah. Caranya kayak apa? Kita mulai tanam secara seksama, tanam secara baik, kita merawat secara baik, memelihara secara baik, dengan harapan pada akhirnya tumbuh, berkembang dan menikmati dan menghasilkan yang baik. Dengan hasil buah yang baik, mari kita nikmati bersama-sama secara bijak. Jadi nggak usah di demo lah, kesejahteraan masuk demo, pengen bonus, drop hidup dulu, bersatu tak bisa dikalahkan, kabilan minta demo. Tinggal batuk-batuk, dehem-dehem aja menurut saya. Bonus dikasih, gitu. DM kenaikan upah dikasih, DM kenaikan uang makan dikasih. Setuju nggak gitu? Setuju. Terusnya gitu, ya kan? Budaya kita kan budaya musyawarah. DM batuk-batuk itu pengertiannya bukan berarti bukan berarti bengek. Yang saya hormati Pak Abdullah beserta staf, kemudian pengurus SPSI dan teman-teman dari PT mana ini Pak? Macam-macam tapi di kelas industri ya Pak ya? Ya, selamat datang. Tadi memang saya meminta staf saya Pak Danang untuk kasih
lanjutan. Kebetulan rasa-rasanya ini saya sudah senja, tapi jiwanya sebenarnya masih muda. Perlu persiapkan lah pandangan ini untuk kaderisasi gitu, seperti itu. Dan saya sangat bangga meskipun pandangan baru pertama kali berdiri di sini, tapi saya lihat cukup baik ya Pak Danang ya. Ngomongin hubungan industrial, sebetulnya kalau ngomongin industrial saya itu kurang begitu pintar sebetulnya. Kenapa saya nggak pintar? Ngomongin aturan apalagi. Kalau di HR itu ada berbagai pilar ya, ada people development, organization development, ada commercial benefit, ada rekrutmen, kemudian ada kepersonaliaan, ada general affair. Nah, yang hubungan industrialnya ini saya itu terus terang aja kurang pintar. Kenapa? Karena saya itu modelnya itu nggak ngomongin aturan. Pagi-pagi datang ke ruangan SPSI, Bom, ada masalah apa? Jadi saya sukanya buka iklan aja. Siang-siang makan di SPSI, masalah apa, Bom? Hari Minggu gowes bareng juga ngomong masalah apa, Bom? Jadi kalau ngomongin aturan saya nggak pintar. Kalau ada masalah, ya Pak, ini ada masalah gini, oke, besok kita ketemu, kita diskusi, kita panggil manajernya, kita panggil supervisornya, apapun lah. Apapun yang menurut saya itu adalah hambatan gitu ya, supaya ini ada masalah nih. Sekecil apapun, itu keran tetap harus dibuka. Jadi jujur memang kalau ngomongin sekarang apalagi ada undang-undang yang baru, kita kerja dan yang lain-lain, saya hanya dengar saja sih, tapi saya tidak ingin terlalu dalam untuk belajar di situ. Saya sederhana aja lah, setiap masalah apapun itu, sekecil apapun itu masalahnya, buat saya itu penting. Makanya kadang-kadang pun saya juga melihat, mungkin ekspresi tidak nyaman kalau mesti harus sering-sering ngomong. Ya saya yang datang cari tahu ada masalah apa, ada problem apa gitu. Tidak perlu mesti harus di tempat yang khusus, tempat yang formal. Tempat yang enak itu karena mereka bisa berbicara secara bebas adalah yang informal. Nah, cuman mohon jangan dimaknai ya, kadang-kadang saya juga mendengar mungkin ada teman-teman di sono terlalu dekat banget ya SPSI-nya gitu. Jangan-jangan seperti itu. Tapi tetap harus dilalui dengan kejujuran, dengan keikhlasan bahwa ini adalah perjuangan bersama. Jadi saya sih sangat optimis. Meskipun di luar nanti berbagai gejolak, berbagai aturan-aturan baru mau muncul, mau apapun lah seperti itu. Kalau landasannya adalah bahwa kita saling percaya bahwa tujuan bersama kita adalah kelangsungan hidup perusahaan. Dengan kelangsungan hidup perusahaan berarti kan kelangsungan hidup karyawannya, baik itu kesejahteraannya dan apapun lah. Menurut saya itu sesuatu yang bukan saja mustahil untuk dibicarakan. Kembalinya adalah tetap musyawarah seperti yang Pak Abdul ajarkan. Saya pikir seperti itu dari saya. Sekali lagi selamat kepada pengurus yang baru. Harapan saya ke depannya harus lebih baik lagi, harus lebih maksimal berjuangnya, harus lebih banyak memberikan saya masukan-masukan sehingga saya bisa menjual kepada manajemen. Saya tidak sendirian, seperti itu. Karena ini adalah perjuangan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini yang pertama dan sudah kita sama-sama kita hadiri, kita saksikan acara pelantikan. Mudah-mudahan di pengurusan yang baru, mudah-mudahan di pengurusan yang baru ini akan lebih bersinergi dan berkesinambungan. Mudah-mudahan itu harapan kita. Mari kita sama-sama kita berdoa, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabul dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina karimina nabiyina wa Muhammad. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala rasulillah ma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yu'afini kathira jidahya wa lakal hamdu kama yanbaghi li kathiri sultan. Allahumma sallim ala muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi نجزتنا القوم الظالمين وما رميت إذ رميت والقطار منهم ولم لا يجلون اسمهم لا تكرسوا إلا يرجعون يا الله يا الله يا رسول الله خصوصا سيد الجفر الصديق عمر رسول علي ببركتك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا وأزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم
inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa amal wa tawbatan fil rizqi wa halal wa tawbatan qabla wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa lanzatan min an-nar wa inna al-shar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biqadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Periode yang sekarang di mana banyak tantangan kita dihadapi oleh undang-undang Omnibus Law. Jadi sesuai tadi yang kita sampaikan bahwa emang kedepannya kita emang perjuangan itu luar biasa banget. Di samping emang ada undang-undang kerajaan yang kita luar biasa, kita juga ada pandemi juga. Tapi mudah-mudahan dengan konsisten kita, dengan konsolidan kita, apapun nanti kita akan musyawarahkan. Seperti tadi yang disampaikan oleh beliau Bapak Abdullah, bahwa semua persoalan harus bisa dimusyawarahkan untuk dijadikan bikin solusi. Walaupun sekarang mudah didilkan itu undang-undangnya, tapi emang intern kita yang harus menjalankan dengan perusahaan seperti itu. Terkait di perusahaan kan kita ada namanya tax spesialis itu PKB. Bagaimana di perusahaan PT Kayu Permata sendiri? Buat KB kita sebenarnya ada ya tidak jauh dengan undang-undang, tapi kita udah ada sedikit di atasnya undang-undang, di atasnya undang-undang itu PW kita, dan insya Allah kita akan pertahankan dan kita akan mencoba untuk lebih baik lagi. Ya mungkin ada hal-hal yang di undang-undang ini kan memang kita ada plus minusnya. Jadi saat ini apapun yang sudah menjadi keputusan pemerintah, kita akan tetap meminta untuk disampaikan oleh perusahaan. Hal-hal yang sudah menjadi salah satu contoh adalah tentang kompensasi buat anak kontrak. Kita akan selalu, dan juga terjadi mereka sudah melakukan kompensasi seperti itu. Itu salah satu contohnya. Jadi mungkin di teman-teman yang lain memang masih belum ada, tapi di kita sudah menjalankan itu, dan mereka yang teman-teman kontrak itu setelah habis kontrak mereka mendapatkan kompensasi. Nah, dan itu sudah kita jalankan seperti itu, sambil kita mencari hal yang lebih baik lagi untuk kedepannya seperti itu. Pak, minta tanggapannya terkait pelantikan pengurus PUK di PT Permata Kali sendiri. Ya, saya menyambut gembira dengan terpilihnya kepengurusan SPSI periode 2021-2024. Memang ketua SPSI-nya wajah lama ya, karena memang sebelumnya juga Pak Kris Mujikwatin, dan saat ini juga dilanjut oleh Pak Kris Mujikwatin. Secara umum sih baik sebelumnya periode 3 tahun yang lalu begitu ya, sampai dengan terakhir sangat harmonis. Kita banyak sekali mau informal mau formal apapun lah urusannya itu pasti kita akan musyawarahkan. Dan menurut catatan kita sih kita tidak pernah ada konflik-konflik lah ya, sama sekali, apalagi sampai ke level tripartit tidak pernah. Di Kayu Permata ini yang tahun 94 sampai dengan sekarang itu belum pernah kita ada kejadian-kejadian tripartit maupun unjuk rasa. Jadi semuanya selesai di meja perundingan. Itu sih. PKB selalu kita update ya, setiap selesai 2 tahun sekali kita update. Kebetulan tahun ini juga akan kita lakukan perundingan pembaharuan. Jadi itu juga sudah kita agendakan. Tidak ada masalah buat perusahaan karena itu kan pedoman kita untuk apapun lah begitu yang berhubungan dengan ketenagakerjaan ada di sana. Ada pesan untuk teman-teman pekerja yang ada di Kayu Permata? Ya, saya pikir mereka semuanya sangat support dengan apapun yang menjadi kebijakannya, polisinya perusahaan. Friksi-friksi sekecil biasa lah gitu, tapi bisa kita tanganin. Saya sangat senang dan berterima kasih atas support dari seluruh teman-teman pekerja Kayu Permata. Ya, apanya ini? Boleh.